Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di waktu perenungan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 20 Mei 2021. Kali ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu tuntunan tema, nafas hidup dari Tuhan. Kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah mengizinkannya kepada kami. Namun di dalam mengawalinya, kami butuh topangan Tuhan, dan firman-Mu lah solusinya. Kami mau membaca dan mendengarnya, serta rindu mengetahui maksud-maksud-Mu melalui firman-Mu ini. Beri kami pengertian dan bersabdalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Saudara, kita seringkali mendengar ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang hendak menggambarkan hubungan yang sangat penting dengan Tuhan, yakni nafas hidup. Dan itu menjadi penggambaran untuk mengingatkan manusia akan kebergantungannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya orang sering juga mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa dan beribadah kepada Tuhan berarti orang yang tidak bernapas. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan dengan amat baik oleh Allah. Tuhan sendiri yang membentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu, sehingga manusia itu hidup. Hal itu memberikan gambaran bahwa manusia seutuhnya adalah milik Allah dan diberikan nafas oleh Allah untuk hidup dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Tuhan sendiri beristirahat pada hari yang ketujuh, memberkati ciptaannya dan memerintahkan manusia menguduskannya. Manusia yang diberi nafas hidup harus terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, bukan justru sibuk dengan kehidupan dan kesenangan sendiri, melainkan mengingat Tuhan
yang memberi kehidupan melalui nafas kehidupan itu. Saudaraku, kita semua telah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk memuliakan diri sendiri dan mencari kesenangan diri sendiri. Tuhan saja beristirahat dan menguduskan hari itu, apalagi kita ciptaannya. Kita harusnya sadar dan terus beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Salah satu wujudnya, datang ke gereja, ikut ibadah-ibadah, berdoa setiap saat, dan lain-lain sebagainya. Ingat saudaraku, jangan sampai kita disebut orang yang hidup, tetapi mati dan tidak bernafas dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau kami masih ada sampai detik ini Tuhan, itu karena perkenan-Mu. Kalau kami masih membuka mata, menarik nafas, mendengar suara, mengecap segala rasa, bahkan menggerak-gerakkan seluruh badan kami, itu karena Engkau yang sudah berkenan menganugerahkan nafas, sehingga kami masih dikatakan hidup. Karena itu tidak ada alasan sedikit pun pada diri kami untuk bermegah dan menyombongkan diri, sebab Engkau pemilik segalanya, termasuk nyawa kami dan apa yang kami punyai. Tuhan, ampuni kami kalau ternyata kami keliru selama ini, apalagi ketika kenyataannya dalam hidup ini kami begitu pongah dan tidak menghargai pemberian-Mu, menyia-nyiakan kasih-Mu, dan tidak peduli arti hidup yang kami miliki. Izinkan kami Tuhan untuk setidaknya lebih menghargai hidup pemberian-Mu di waktu-waktu yang akan datang, mungkin dengan cara setia terhadap waktu karunia Tuhan, mempergunakan waktu selagi masih ada untuk berbenah dan mengisinya dengan berbagai karya yang lebih berkualitas, serta kalau boleh, belajar mengasihi orang lain dengan cara berkata baik dan benar. Tak lupa pula belajar memberi sekalipun hanya sedikit, tetapi itu bentuk kepedulian kami terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu baik, dan Engkau pasti tidak membeda-bedakan orang. Karena itu, luluskanlah permohonan kami Tuhan, buat sahabat dan kekasih-kekasih kami yang sampai saat ini menantikan jamahan kuasa-Mu atas sakit penyakit mereka, bahkan ketika mereka berada dalam gumul dan situasi-situasi sulit seperti duka cita dan berbagai persoalan yang memilukan. Bapa, kasihi kami anak-anak, lindungi kami dan dari berbagai hal yang dapat mengancam jiwa kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi, sekalipun mereka tidak ada bersama dengan kami, orang tua, saudara, suami, istri, dan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Bukakan peluang dan kesempatan Tuhan buat kami untuk menikmati waktu bersama sebagaimana yang Engkau sendiri mengaturkannya kepada kami. Izinkan kami Tuhan untuk melangkah hari ini, mengisi waktu yang masih ada dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab serta pelayanan kami. Dan dengarkanlah doa permohonan kami yang kami bawa kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh datang kepadamu ya Bapa yang di sorga.
Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.